Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tentang proyek based learning anggaran biaya overhead pabrik oleh kelompok 12. Memberanggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Hafiz, NPM 009, dan yang kedua dengan NPM 023, dan M. Alimuddin, NPM 024, Faras Alif Zakaria, NPM 046, Faris Rahman Maulana, NPM 019, yang terakhir Rayhan Azaria Akbar 027. Next slide. Latar belakang. Bagi perusahaan yang memproduksi sesuai pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Alasan biaya overhead pabrik suatu produk dibebankan berdasarkan tarif yang telah ditentukan adalah karena pada saat menghitung biaya overhead pabrik berdasarkan biaya sebenarnya, harga pokok satuan produk yang diproduksi seringkali berubah-ubah dari bulan ke bulan. Hal ini alasannya. Oleh Mulyadi 2014. Biaya produksi satuan dapat bervariasi jika overhead pabrik benar-benar ditambahkan pada produk. Kenaikan biaya produksi disebabkan oleh adanya perubahan tingkat produksi bulanan, perubahan efisiensi produksi, biaya overhead pabrik yang bersifat intermiten atau distribusi tidak merata sepanjang tahun, dan biaya overhead pabrik tertentu yang terjadi secara berkala pada waktu-waktu tertentu. Karena kita menggunakan metode biaya, ketika menghitung biaya produksi, maka kita memerlukan informasi pengendalian mengenai harga pokok produksi per unit pada saat suatu pekerjaan selesai. Next slide. Pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi tidak termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja, atau berlaku bagi perusahaan yang berproduksi berdasarkan penetapan biaya proses. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi tidak termasuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau produksi untuk proses tersebut didasarkan pada metode harga pokok barang yang dipesan. Anggaran overhead pabrik menguraikan biaya overhead yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi pada periode mendatang, meliputi jenis biaya, waktu, dan lokasi. Rencana rincian biaya atau departemen jika biaya dikeluarkan. Next slide. Penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktifat tetap pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi pabrik, biaya jasa kepada pihak lain, dan biaya lain yang sifatnya tidak langsung. Yang kedua berdasarkan perilaku terhadap produksi, ada BOP variabel, BOP tetap, BOP semi variabel, dan yang terakhir yang ketiga berdasarkan hubungan departemen, BOP langsung departemen, dan yang terakhir BOP tidak langsung departemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dalam menentukan besarnya BOP yang harus dibebankan pada suatu produk perusahaan, ditentukan berdasarkan jadwal tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Tarif ini ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik biaya overhead pabrik. Properti ini ditentukan oleh sebagai berikut. Yang pertama, terdapat BOP yang terjadinya tidak menentu atau tidak merata pada setiap bulannya. Terdapat BOP yang bersifat tetap, terdapat BOP yang jumlahnya baru diketahui ketika waktu-waktu tertentu. Next slide. Langkah-langkah menentukan BOP dengan tarif tunggal. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dalam menghitung biaya BOP yang telah ditetapkan maka biaya BOP dapat dihitung
berdasarkan kriteria penagihan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar satuan produk, yakni taksiran biaya overhead pabrik atau taksiran satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per unit. Yang selanjutnya yaitu rumus BOP yang dibebankan pada produk. Tarif BOP per unit dikali unit yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Kemudian atas dasar biaya bahan baku. Taksiran biaya overhead pabrik dikali 100% per taksiran biaya bahan baku sama dengan persen anggaran BOP yang dari bahan baku. Kemudian atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Tarif BOP dikalikan 100% per taksiran biaya tenaga kerja langsung sama dengan persen taksiran BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Yang kemudian atas next slide. Atas dasar jam mesin, yaitu taksiran BOP per taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Kemudian tarif menghitung selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama ada tarif normal, taksiran BOP total per ukuran kemampuan atau kapasitas. Yang kedua yaitu tarif tetap, taksiran BOP tetap per ukuran kemampuan atau kapasitas. Yang ketiga tarif variabel, taksiran BOP variabel per ukuran kemampuan dalam kurung kapasitas. Next slide. Pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dapat menggunakan dasar pembebanan yang dapat dipilih, yaitu yang pertama jumlah satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat jam tenaga kerja langsung, yang kelima jam mesin. Kemudian yaitu pembebanan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik yaitu yang pertama biaya overhead pabrik berorientasi material seperti biaya bahan baku serupa dengan biaya overhead pabrik, misalnya biaya sewa gudang, asuransi gudang, dan biaya bahan baku penolong. Kemudian ada yang kedua biaya overhead berorientasi tenaga kerja seperti biaya gaji, supervisor, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga biaya overhead berorientasi investasi seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin, biaya asuransi mesin, dan penyusutan mesin. Yang keempat, biaya yang berorientasi dengan biaya bahan baku, tenaga kerja, atau pemeliharaan peralatan pabrik. Next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang sebenarnya dikeluarkan, dicatat, dan dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan atas produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan pada suatu produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan dengan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dikeluarkan.
Ilustrasinya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar 9.500.000 dengan rincian yang tercantum dalam tabel 2.5. Next slide. Selisih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan yang dibebankan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam tabel 2.5 ini terdapat biaya kesejahteraan karyawan sebesar 1.650.000 dan biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar 700.000 dan lain sebagainya. Next slide. Pada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing, maka biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Contoh jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Next slide. Jurnal yang dibuat untuk mencari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada tabel di samping. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di dalam debit, persediaan barang penolong, persediaan barang bakar, dan lain-lainnya di kredit. Dengan catatan biaya yang dibayar dengan kas adalah biaya listrik, biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan pemeliharaan dengan total jumlah 4.050.000. Next slide. Baik, materi selanjutnya adalah untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk catatan, poin yang pertama metode penetapan biaya variabel untuk mencatat biaya overhead pabrik aktual. Biaya overhead pabrik aktual yang terjadi dicatat dalam akun pengendalian overhead pabrik aktual. Mirip dengan penetapan biaya terbebani, uraian ini dirinci dalam peta biaya overhead pabrik sebenarnya. Poin yang kedua, dalam penetapan biaya variabel, overhead pabrik aktual dicatat dalam akun aktual. Karena overhead pabrik tetap sebenarnya dihitung sebagai biaya pada periode terjadinya dan tidak termasuk dalam biaya produksi. Biaya overhead pabrik dicatat secara terpisah ke dalam dua kelompok biaya, biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap aktual. Next. Selanjutnya, metode alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama, metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung adalah ketika jasa yang diberikan oleh suatu departemen jasa hanya dikonsumsi atau digunakan oleh departemen produksi. Tidak ada departemen jasa yang dikonsumsi atau digunakan hanya oleh departemen produksi. Dan tidak ada departemen jasa lain yang digunakan oleh departemen produksi layanan. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Suatu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa yang lain. Next. Selanjutnya contoh metode alokasi langsung yang pertama. Bisa kita lihat di tabel departemen produksi, departemen jasa X, dan departemen jasa Y. Proses yang pertama, departemen jasa X mendapatkan 30% dan departemen jasa Y 30%. Proses yang kedua, departemen jasa X 35%, departemen jasa Y 40%. Proses yang ketiga, departemen jasa X 35%, departemen jasa Y 30%. Next. Selanjutnya contoh metode alokasi langsung yang kedua. Di tabel terdapat departemen produksi dan jumlah BOP-nya. Proses yang pertama 200 juta, proses yang kedua 230 juta, proses ketiga 180 juta, jasa X 50 juta, dan jasa Y 70 juta. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah menghitung BOP yang dianggarkan. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jasa X dan jasa Y. Jasa X, BOP Departemen Jasa X sebesar 50 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan porsi masing-masing. Departemen proses 1 dengan porsi 30%, dengan porsi 40%, sehingga menghasilkan 15 juta. Departemen proses 2, 30% menghasilkan 17.500.000, dan departemen proses 3, 40% sebesar 17.500.000, sehingga total untuk BOP Departemen Jasa X adalah total 50 juta. Kemudian ada jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 70 juta. Seluruhnya dialokasikan masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen 1 30% sehingga 21 juta. Departemen 2 40% yakni 28 juta. Departemen 3 30% 21 juta. Next slide. Berikutnya adalah contoh metode alokasi bertahap. PTA mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2023. Sebagai berikut. Ada proses 1 dan kegiatan setting, jumlah BOP-nya 27.800, proses 2 finishing 12.200, jasa X, bentuk kegiatannya yaitu listrik, anggarannya 28 juta, kemudian jasa Y pemeliharaan, anggarannya 2 juta. Next slide. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah bagian jasa selain digunakan oleh bagian produksi, Departemen Proses 1 dan 2. Juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini, terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasanya adalah sebagai berikut. Departemen pemberi jasa X dalam proses 1 proporsinya 30%, proses 2 50%, dan jasa Y sebesar 20%. Untuk departemen pemberi jasa Y, prosesnya 40%, proses 1 40%, proses 2 35%, dan jasa X sebesar 25%. Next slide. Berikutnya menghitung BOP neto bagian jasa setelah dialokasikan. Dengan menggunakan metode aljabar, maka biaya di tiap bagian jasa dinyatakan dalam persamaan-persamaan berikut. Untuk variabel X sama dengan A1 plus B1Y. Dan Y A2 plus B2X. Sehingga untuk persamaan dalam soal ini adalah X sama dengan 28 juta ditambah 25% Y. Dan Y sama dengan 22 juta ditambah 20% X. Jadi sehingga untuk total dari jasa X sebesar 30 juta dan jasa Y sebesar 8 juta. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi BOP bagian listrik setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta. BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari jasa listrik sebesar 8 juta. Dengan demikian jumlah BOP neto dengan masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Bagian listrik untuk modal awalnya itu mulai yaitu sebesar 28 juta, lalu mendapatkan tambahan sebesar 2 juta, lalu mendapatkan potongan biaya atau pengurangan sebesar 6 juta dan menghasilkan BOP neto sebesar 24 juta. Nah, bagian pemeliharaan Y modal mulanya sebesar 2 juta, lalu mendapatkan tambahan sebesar 6 juta dan lalu mendapat potongan atau pengurangan sebesar 2 juta untuk BOP netonya sebesar 6 juta. BOP neto dari bagian jasa listrik pemeliharaan ini kemudian dibebankan kepada masing-masing departemen sesuai dengan proporsi masing-masing.
Nah, menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi BOP dari masing-masing departemen. Yang pertama pada jasa YX yaitu departemen listrik, BOP departemen jasa X sebanyak 24 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Pada proses 1 sebesar 30% dari 80 dikalikan 24 juta lalu menghasilkan 9 juta. Untuk proses 2 yaitu sebesar 80% dari 50% dari 80 lalu menghasilkan 15 juta. Nah, untuk total awal untuk departemen listrik sebesar 24 juta. Sedangkan jasa J yaitu departemen pemeliharaan. Nah, pada BOP departemen jasa X sebanyak 6 juta untuk seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi dengan masing-masing sebagai berikut. Untuk departemen proses 1 yaitu 40% dari 75 sebesar 3.200.000 dan departemen produksi 2 35% dari 75 yaitu 2.800.000 untuk total jasa X yaitu departemen pemeliharaan sebesar 6 juta. Nah, jadi setelah selengkapnya sebagai berikut. Nah, untuk BOP langsung dalam proses 1 sebesar 22.800.000, untuk proses 2 sebesar 12.200.000. Lalu dapat alokasi BOP tidak langsung untuk jasa X sebesar dalam proses 1 sebesar 9 juta, dalam proses 2 sebesar 15 juta. Untuk jasa Y sendiri untuk dalam proses 1 sebesar 3.200.000, dalam proses 2 sebesar 2.800.000. Selanjutnya yaitu BOP tidak langsung dalam proses 1-nya yaitu 12.200.000, dalam proses 2-nya 17.800.000. Untuk totalnya sendiri yaitu pada proses 1 yaitu 35 juta, dalam proses 2 yaitu 30 juta. Nah, total produksi per unit yaitu pada proses 1 sebesar 50.000 dan proses 2 sebesar 50.000. Untuk tarif sendiri untuk dalam proses 1 yaitu 700, sedangkan dalam proses 2 yaitu 600. Nah, baik, sekian dari presentasi dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.